mau di-record. Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu kelas A15? Sehat semua? Alhamdulillah. Sehat. Nah, sehat. Apalagi livinnya cair ya, tambah sehat ya Bapak Ibu ya. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan segera cair ya, UAS selesai, livin cair gitu ya, bisa liburan. Amin, amin. Punya Itu yang utang sama diharapkan. kampus. Oke, Bapak Ibu semua, jadi saya pertama mohon maaf terlebih dahulu karena harusnya hari Sabtu kemarin kita tetap maya, tetapi karena ada beberapa hal, akhirnya saya minta untuk diundur jadwal tetap hari sudah ya. Kemudian untuk tugas juga mungkin sudah dilihat atau bahkan sudah ada yang mengunggah tugas di portal. Sudah ada yang mengunggah tugas di portalnya? Tugasnya Ibu. masih dalam proses, Bu. Lagi proses. Ya, nggak apa-apa. Tapi nanti berdasarkan penjelasan yang akan saya sampaikan, nanti di cross check lagi kira-kira tugasnya itu sudah sesuai atau belum. Kalau misalnya masih menurut Bapak Ibu perlu direvisi atau perlu diperbaiki, silakan nanti diperbaiki karena tenggat waktu yang saya berikan kan sampai hari Jumat ya. Jadi Bapak Ibu masih bisa mendelete kalau memang kurang pas, rasa kurang pas, kemudian nanti diunggah kembali gitu ya. Nah, jadi sengaja ini saya lakukan di akhir-akhir ya, terutama kan cuma jatah saya lakukan supaya nanti saya bisa merefresh kembali dan mereview kembali materi yang Bapak Ibu ingin sharingkan. Karena minggu depan tanggal 23 itu kita sudah UAS ya, ujian akhir semester. Materinya apa saja Ibu? Materinya tentu mulai dari pertama ya, tetapi persentasenya hanya 25% dari materi dari sebelum MIT ya. Kemudian 75%-nya itu materi setelah MIT. Bapak Ibu. Nah, setelah MIT ini kan banyak praktek menulis ya kan. Kemudian baik itu paragraf, jenis paragraf, teknik pengembangan paragrafnya, sampai ke karya ilmiah. Nah, kalau ke paragraf itu saya lihatnya sudah oke. Tetapi untuk yang karya ilmiah ini pasti bertanya-tanya, kenapa kok Ibu di materi karya ilmiah tidak memberikan tugas gitu ya? Sudah 2 pekan tidak ada tugas nih, kenapa nih gitu kan? Padahal aslinya tugasnya sebetulnya banyak gitu. Sengaja saya buat seperti itu supaya Bapak Ibu bisa memahami terlebih dahulu teori yang dibagikan, yang diberikan pada mata kuliah Bahasa Indonesia tentang karya ilmiah. Nah, setelah Bapak Ibu selama 2 pekan ini berkotak-katik dengan karya ilmiah, baru saya berikan tugas akhir, bukan tugas akhir sebetulnya ya, tapi tugas terakhir gitu. Kalau tugas akhir kan dari awal sampai akhir. Ini tugas terakhir yaitu membuat atau menulis karya tulis ilmiah ya, salah satunya yaitu artikel ilmiah populer. Nah, sebelum saya bahas mengenai artikel ilmiah populer itu, saya akan menjabarkan terlebih dahulu apa perbedaan antara karya ilmiah semi formal atau yang biasa disebut dengan karya ilmiah biasa dan artikel ilmiah populer. Jadi ada beberapa istilah yang sering digunakan dalam disamakan gitu. Padahal berbeda. Contoh, mungkin Bapak Ibu ada di sini ada 7 mata kuliah untuk semester 1 ya. Ada beberapa mata kuliah itu yang teknik penyajiannya dengan cara diskusi. Jadi Bapak Ibu diminta untuk membuat bahan ya, disuruh cari bahan, kemudian nanti dipresentasikan bersama timnya. Mungkin ada yang seperti itu. Nah, tetapi yang perlu saya
garis bawahi yang Bapak Ibu buat ya, atau yang Bapak Ibu sajikan pada saat presentasi itu namanya bukan makalah, tapi resume. Loh, Bu, kenapa resume? Karena Bapak Ibu mengambil dari berbagai sumber, ya kan? Jadi ngambil dari web ini, ngambil dari web itu, digabung dijadikan satu. Kan seperti itu. Nah, sementara yang namanya karya ilmiah, apalagi yang namanya makalah, itu erat kaitannya dengan apa namanya sistematika, ya. Resume juga, Bu. Ada yang buat, tapi ada juga yang enggak gitu. Ya. Dan juga yang namanya makalah itu original, Bapak Ibu. Contohnya apa? Skripsi. Itu namanya makalah. Jadi nanti Bapak Ibu semester lanjut ya, semester 7 itu sudah mulai suruh bikin skripsi, ada pembimbingnya gitu ya. Nah, yang Bapak Ibu buat itu namanya makalah ilmiah, karya ilmiah gitu. Tetapi kalau yang bahan untuk presentasi selama kuliah ya, coplok sini coplok sana itu namanya resume. Jadi ketika mau presentasi diubah, bukan kami akan mempresentasikan makalah dari kelompok kami, bukan, tapi mempresentasikan resume dari kelompok kami. Artinya memang itu diambil dari berbagai sumber. Boleh Bu, seperti itu boleh. Tapi kalau menggunakan istilah makalah, artinya itu yang betul-betul buatan ibu, bapak semua gitu, buatan yang ori gitu. Jadi ada satu masalah, kemudian bapak ibu cari solusinya, pemecahannya menggunakan beberapa sumber, ya kan? Tapi memang itu atas dasar pikiran bapak ibu, ya originalitas ininya, aspek yang dikedepankan gitu. Ya, kemudian ada lagi yang kedua, ada karya ilmiah semi formal. Kalau yang karya ilmiah, ya yang pertama karya ilmiah saja, itu sistematikanya jelas dan lengkap. Mulai dari judulnya ada, nanti halaman pengesahan, ya kan? Kalau ada plagiasi ada lembar plagiasinya. Kemudian ada daftar apa namanya? Ada kata pengantar, ada ucapan terima kasih, lengkap. Daftar isi, ya, daftar tabel, daftar lampiran, bab 1 sampai bab 5 plus daftar pustaka. Bab 1 berisi apa? Ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat. Bab kedua itu membahas tentang teori atau kajian pustaka, tinjauan pustaka, kajian teori. Bahasanya beda-beda, tapi intinya sama. Dia memuat teori sesuai dengan judul yang Bapak Ibu ambil, yang Bapak Ibu berikan pada apa namanya bagian tertentu gitu ya. Kemudian di bab 3 ada metodologi. Metodologi itu apa? Cara yang Bapak Ibu gunakan untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang Bapak Ibu angkat. Ada metodenya, ada metode deskriptif, ada metode nanti kuantitatif, kualitatif, eksperimen, semu, ada pengembangan, ada pengembangan atau R&D, gitu. Banyak metodologinya. Jadi sesuai dengan judul yang Bapak Ibu ambil. Kemudian setelah metodologinya ada hasil dan pembahasan di bab 4. Jadi nanti akan diceritakan hasil dari temuan Bapak Ibu apa, pembahasannya seperti apa. Ya, kemudian bab 5-nya ada simpulan dan saran. Ingat ya, bukan kesimpulan, tapi simpulan. Karena masih banyak Bapak Ibu yang membuat keterangan bagian simpulan itu tulisannya kesimpulan dan saran. Itu dulu benar, tapi sekarang udah direvisi. Yang benar adalah simpulan dan saran. Lanjut lagi nanti di bagian akhir ada daftar pustaka atau daftar referensi, kumpulan buku yang digunakan untuk menunjang lahirnya karya ilmiah yang original dari Bapak Ibu. Nah, itu makalah. Ya. Nah, kemudian kalau karya ilmiah semi formal ya, itu terdiri hanya dari 3 bab saja. Ada bab 1, bab 2 dan bab 3. Dia lebih
apa namanya, lebih padat gitu ya. Kalau tadi di karya ilmiah dia dijabarkan satu persatu, lebih lengkap, lebih rinci, lebih detail. Kalau yang karya ilmiah semi formal ini bahasa yang digunakan sama, dia formal ya. Yang bikin dia tidak formal, bukan tidak formal, semi formal itu karena harusnya 5 bab, dia hanya 3 bab. Tapi di 3 bab itu pada dasarnya adalah mengandung dari 5 bab yang pertama tadi gitu. Jadi sebetulnya di bagian bab pertama dia bahasanya pendahuluan. Sama, ada latar belakang juga, tujuan, manfaat gitu ya. Masalahnya apa ada. Terus di bab keduanya itu apa namanya? Ada teori juga, metodologinya juga ada gitu. Tapi dia buat di bab 2. Sementara di bab 3-nya itu berisi tentang hasil dan pembahasan. Kalau di karya ilmiah di karya ilmiah yang berupa makalah dia ada bab tersendiri. Nah, ini dia dipadatkan gitu. Tapi isinya juga tidak sedetail dari karya ilmiah bentuk makalah ya, Bapak Ibu ya. Cuma bahasanya sama menggunakan bahasa yang formal. Nah, lanjut ke bagian yang ketiga ya, yaitu artikel ilmiah populer. Apa bedanya Bu artikel ilmiah populer? Ya, kalau dari bahasanya ilmiah, artinya ilmiah itu bisa dipertanggungjawabkan, masuk akal, faktual, real, nggak hoax gitu ya. Kemudian populer, apa yang populer dari artikel itu? Yang populernya adalah bahasa yang digunakan. Jadi kalau di karya ilmiah eh, yang sesungguhnya dengan karya ilmiah semi formal itu bahasanya saklek, harus bahasa Indonesia yang baku ya. Nah, kalau di artikel ilmiah populer itu tidak. Jadi Bapak Ibu bebas menggunakan bahasa, misalnya mau campur bahasa Indonesia yang baku, campur dengan bahasa Indonesia gaul, campur juga dengan bahasa asing atau bahasa daerah. Boleh ya, asal misalnya Bapak Ibu membuat, kalau kemarin tugasnya saya minta Bapak Ibu untuk membuat artikel ilmiah populer dengan tema budaya dari daerah Bapak Ibu. Jadi misalnya gini, di tempat Bapak Ibu ada budaya, kalau di sini itu ada istilahnya turun mandi gitu ya. Turun mandi itu untuk anak yang baru belajar jalan gitu ya, baru napak kaki ya. Mungkin ada juga di daerah Jawa apa namanya gitu ya. Kalau di sini namanya turun mandi. Nah, diceritakan di situ ya, turun mandi itu dari daerah mana misalnya, kemudian apa filosofinya ya. Kayak misalnya ada juga nih bubur merah, bubur putih. Itu kan budaya ya. Kapan itu ada? Biasanya ketika ada acara, kemudian selesai acaranya, istilahnya itu bubur capeknya gitu ya. Ya, akhirnya bikinlah bubur merah dan putih, atau bahkan sebagai ucapan terima kasih. Sebentar ya, ini anaknya ngikut. Sebagai apa ya, ucapan rasa syukur gitu ya atas kesembuhan. Ada yang seperti itu. Jadi di daerah tertentu ada yang ucapan syukur, ada juga yang penghilang rasa capek gitu untuk bubur merah dan bubur putih gitu ya. Benar nggak Bapak Ibu? Ada nggak di tempatnya? Ada Bu. Ada ya. Ada Bu, ada. Nah, gitu kan. Mungkin dari Pak Mustain bisa cerita, silakan apa budayanya misalnya. Ya, boleh. Iya Bu, kalau menyambung masalah bubur tadi Bu, kalau di Madura, di Bangkalan khususnya, umumnya di Madura, itu memang ada seperti yang telah disampaikan oleh Pak Prihan, tradisi membuat bubur. Pelaksanaan untuk buat bubur di masyarakat kami itu di bulan Sofar Bu. Makanya ada yang istilahnya bubur Sofar.
Jadi No, kalau no. bahasa Madura, Cin Mira, Tacin Mira. Nah, Mm-mm. ada juga Cin Petis, Bu. Cin Petis itu di Tacin menggunakan cabai, Bu. Akhirnya Oh, gitu. dinamakannya Cin. Jin petis gitu ya. Banyak budaya-budaya ya, banyak budaya tinggal kami ini sebetulnya sejarahnya diambil dari perjalanan dakwah Nabi, Bu. Mm-mm. Sehingga mengapa Madura itu orang banyak kenal dengan keagamisannya, eh, dari budayanya saja itu banyak mengambil dari cerita-cerita perjalanan dakwah Nabi terhadap umatnya, sehingga dimasukkan ke budaya-budaya Madura, termasuk tadi budaya membuat atau selamatan Cin Petis dan Cin Mira. Oke. Kurang lebih seperti itu, Bu. Ya mirip ya Pak ya, cuma beda ininya saja. Dia ada dibikinnya pada bulan Safar gitu ya. Nah itu, jadi budaya yang seperti itu nanti ketika diungkapkan gitu ya, apa namanya dalam bentuk artikel ilmiah populer, bisa jadi Bapak menggunakan istilah bahasa daerah kayak jin petis. Kan kami nggak tahu apa sih jin apa tadi, jin petis ya. Nah, Bu. apa itu? Itu kan bahasa dari Madura. Nanti tinggal dikasih keterangan di bagian dalam kurung, di dalam kurungin apa maksudnya jin petis itu gitu. Atau menggunakan bahasa daerah, misalnya daerah mana gitu ya, Papua misalnya, ada istilah-istilah dalam budaya itu yang menggunakan istilah Papua, lalu diberikan keterangan atau ditranslate dalam bahasa Indonesia maksudnya apa gitu. Jadi di artikel ilmiah populer itu bahasa yang kita gunakan itu cenderung lebih apa ya, lebih nyaman untuk pembaca. Jadi kesannya tidak kaku. Kalau karya ilmiah itu kaku, ya karena dia saklek dengan ejaan yang digunakan. Tapi kalau di karya ilmiah, di artikel ilmiah populer, bahasa yang digunakan itu bahasa yang populer, bahasa yang akrab di telinga apa namanya pembaca seperti itu. Nah, kenapa saya mengambil budaya, Bu? Boleh nggak yang lain? Boleh sebetulnya ya, artikel ilmiah populer itu bagiannya banyak, politik bisa, kesehatan bisa, pendidikan boleh. Apalagi misalnya eh pas sosial boleh, tapi yang saya ambil di sini adalah budaya. Kenapa budaya? Karena mahasiswa saya di kelas A15 ini berasal dari berbagai provinsi dan saya rasa juga walaupun dalam satu provinsi juga budayanya nanti berbeda-beda. Ya kan? Jangankan satu provinsi, satu beda kecamatan atau beda kabupaten pun udah berbeda dia kan. Walaupun istilahnya saja yang berbeda atau pelaksanaan yang berbeda, tapi intinya sama seperti itu. Nah, saya ingin menggali informasi tentang budaya di daerah-daerah Bapak Ibu semua. Makanya saya lebih cenderung temanya ke budaya. Budayanya apa saja, mau budaya tentang kulinernya, boleh mau tentang adat istiadatnya, boleh. Ya kan? Tadi kan kalau bubur merah, bubur putih itu kuliner ya. Nah, kalau yang mau dibahas yang lain juga boleh. Apa misalnya ada istilah apa yang kupingnya panjang, telinganya harus panjang, budaya mana gitu, apa daerah mana gitu. Nah, itu boleh diangkat semua gitu. Yang penting budayanya. Mau dari segi apa, saya perbolehkan, saya izinkan gitu ya. Jadi kelihatan betul perbedaan antara karya ilmiah semi formal dengan karya ilmiah atau artikel ilmiah ya. Karena artikel ini termasuk karya ilmiah sebetulnya karena dia faktual. Karena memang betul ada, makanya dia ilmiah. Yang namanya ilmiah itu ketika diselidiki ya memang ada sumbernya, tidak cuma mitos ya. Kalau mitos ya nggak masuk dia. Jangan menceritakan yang mitos. Nggak boleh berdiri depan pintu, nggak boleh nyapu malam-malam misalnya. Terus nggak boleh kalau anak kecil itu nggak boleh makan ikan nanti cacingan. Itu kan mitos, nggak ada. Mamanya boleh makan ikan, tapi anaknya nanti cacingan gitu. Yang ada mamanya lebar, anaknya stunting gitu kan. Nah, kira-kira
Seperti itu. Jadi jangan ngambil yang cerita-cerita yang mitos. Memang yang betul-betul budaya yang bisa kita sharingkan ke orang lain sehingga nanti informasi yang kita berikan ke orang itu ya bermanfaat gitu. Dan memang bisa dipertanggungjawabkan. Ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi dari materi yang sudah saya sampaikan 2 minggu yang lalu dengan yang kemarin, sengaja saya tidak memberikan tugas di sesi yang keberapa lupa saya. Pokoknya 2 minggu terakhir ini saya nggak kasih tugas, saya cuma suruh Bapak Ibu untuk memahami, mendalami gitu ya materi yang saya berikan. Karena kalau untuk karya ilmiah itu tidak mungkin Bapak Ibu bisa menyelesaikannya dalam 1 minggu. Misalnya saya suruh Bapak Ibu silakan buat tugas mengenai karya ilmiah. Buatlah satu karya ilmiah dengan tema ini dalam waktu 1 minggu. Saya jamin kerutannya tambah banyak, ubannya makin melihatan, ya kan? Apalagi livinnya belum cair, tambah nggak semangat ngerjain tugas saya, makin keriting gitu ya. Hatinya yang keriting. Jadi sengaja saya tidak berikan tugas-tugas yang menurut saya itu cukup berat gitu ya. Kenapa? Nanti Bapak Ibu akan ketemu. Ya, cukup teorinya dulu di mata kuliah Bahasa Indonesia ini, nanti prakteknya di mana? Nanti ketika Bapak Ibu mau menyelesaikan studi. Ya, disuruh bikin skripsi. Nah, salah satu contoh yang saya ingin buatkan sebetulnya adalah skripsi. Itu contoh dari makalah ilmiah atau artikel, bukan artikel, tapi karya ilmiah gitu ya. Nah, jadi jangan sampai nanti bertanya-tanya, kok Ibu agak kendor ya 2 minggu terakhir ya gitu. Sengaja saya kendorin dulu, nanti saya gas lagi gitu kan. Nah, ini saya kasih tugas untuk membuat artikel ilmiah populer sesuai dengan budaya yang Bapak Ibu miliki di daerahnya masing-masing. Cuma tekniknya mungkin belum begitu paham. Bu, harus seperti apa membuat artikel ilmiah populer? Di situ saya berikan keterangannya minimal 1 halaman. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu menceritakan, yang namanya kita menceritakan yang hal-hal yang faktual, itu akan mengalir dengan sendirinya. Kalau Bapak Ibu cuma dapat 1 halaman, itu informasi yang Bapak Ibu berikan pasti tidak akan detail. Ya, saya sengaja minimal 1 halaman. Itu pasti udah padat banget tuh informasi di situ. Nah, yang saya mau adalah misalnya satu pembahasan tentang mandi kembang 7 warna misalnya. Itu budaya kami, Bu. Kalau mau apa misalnya manten misalnya. Jadi harus mandi kembang 7 warna. Jadi kembang 7 warnanya itu apa saja disebutkan. Terus filosofinya kenapa harus kembang apa ya, harus 7 warna. Terus kenapa harus warna-warna itu? Semuanya harus detail informasinya. Kalau misalnya ada pendapat pakar seperti ada tetua adat juga boleh. Jadi menurut misalnya nih ketua adatnya Pak Prihandoko. Menurut Pak Prihandoko, atau menurut Prihandoko dalam kurung 2022 tetua adat misalnya ya Pak Prihan ya mengatakan bahwa mengatakan bahwa apa misalnya budaya mandi bunga 7 warna itu sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu supaya misalnya apa gitu ya cerah kah wangi kah misalnya gitu menurut si tetua adat boleh berarti itu benar-benar fakta jadi ada apa namanya ada budayanya dan ada budayawannya atau ada tetua adatnya yang memang menegaskan atau apa mengiyakan gitu ya apa yang disampaikan oleh si penulis gitu. Itu lebih baik seperti itu. Ya. Pak Prihandoko udah senyum-senyum dia. Oke, itu ya Bapak Ibu. Oh iya, mudah-mudahan. Habis saya ini tetap maya nanti cair livinnya ya. Udah pada nunggu ya. Ya, mudah-mudahan segera cair pokoknya. Nah, itu ya Bapak Ibu tentang tugas terakhirnya. Jadi yang sudah upload kira-kira sudah sesuai belum dengan yang saya sampaikan? Kalau ternyata Bu, punya saya masih begini Bu.
tidak sesuai dengan yang Ibu sampaikan, boleh nggak saya revisi? Boleh, sampai dengan tenggat waktu yang sudah saya berikan. Tapi jangan molor lagi, karena kalau molor lagi saya kapan lagi mau nilai gitu, kalau molor-molor terus. Karena ada satu juga kalau nggak salah yang di A15 ini belum saya nilai juga tugasnya gitu. Biasa deadline semua, di ujung-ujung ini deadline semua. Ada berapa orang ya, Pak? Cuma satu orang ya? Ya, ya. Eh, Untuk ba- nilai yang jelek bagaimana Ibu? Ada susulan? dengan buku aja boleh, nggak apa-apa. Untuk nilai yang jelek bagaimana Bu? Gimana Bu? Untuk nilai yang kurang bagaimana Ibu? Ada susulan kah? Kalau untuk nilai yang kurang, nanti itu kan belum diakumulasi Bu Siti ya. Jadi akumulasinya itu bukan cuma dari nilai tugas, tapi mulai dari diskusinya itu saya ada apresiasi, kemudian kehadiran pada saat tatap maya atau bahkan apa ya, kecepatan mengirim tugas, nggak harus deadline ngirim atau bahkan setelah deadline baru ngirim, semuanya tuh sudah ada penilaiannya. Jadi fokus saja pada nilai akhir ya. Tidak mungkin apa namanya mau dijatuhkan nilai-nilainya, malah mau diangkat semua. Jadi ya, untuk yang tinggal atau mungkin yang belum, yang nilainya belum maksimal, diupayakan saja gitu. Yang penting nilai akhirnya nanti apa namanya sesuai dengan harapan Bapak Ibu semua gitu. Ya, jadi Terima jangan, kasih. jangan saya juga soalnya pusing juga ditanya Bu, gimana ini, gimana itu, mau saya buka lagi, mau saya ulang lagi, ribet soalnya Bu, kalau mau dibolak-balik seperti itu. Jadi yang sudah lah gitu ya. Yang penting nanti ke depannya seperti apa. Jadi kalau nanti UAS, nah ini kan ada tugas terakhir. Nah, ketika tugas terakhir ini upayakan buat secara optimal gitu. Jadi supaya nilainya memang juga bisa menutupi yang minus sebelum-sebelumnya. UAS juga seperti itu ya. Jadi UASnya nanti upayakan bisa menjawab pertanyaan yang sudah diberikan sesuai dengan apa ya aturan-aturan yang disampaikan gitu. Misalnya nanti saya buat tidak boleh copy paste dari internet segala macam gitu ya. Nanti itu soalnya sedang saya godok soalnya belum belum mateng. Jadi kalau udah matang nanti baru saya share di detik-detik terakhir mau UAS gitu ya. Jadi fokusnya sekarang yang belum, tugas yang belum itu dikerjakan aja. Nanti nilai akhirnya saya upayakan sesuai dengan harapan Bapak Ibu semua gitu ya. Lulus semua mudah-mudahan. Amin Ibu, terima kasih penjelasan. Ya, silakan Bu Sri boleh. Terima kasih Ibu atas waktunya. Mhm. Yang saya ingin tanyakan Bu, kan artikel populer itu kan ditulis dulu judulnya, kemudian nama penulisnya itu ditulis enggak Bu? Kemudian banyak yang pendapat Bu, ada kadang yang ditulis abstrak gitu Bu, atau langsung paragraf atau gimana? Bagaimana? Mohon penjelasannya Ibu. Nah, nanti kemarin udah saya share sebetulnya contoh dari ilmiah populer ya. Jadi untuk ilmiah populer itu nggak ada abstraknya, Bu. Jadi dia bentuknya seperti, Ibu pernah baca opini di koran, tajuk yang ada di koran. Nah, kira-kira artikel ilmiah populer tuh seperti itu. Jadi dia judulnya juga tidak apa namanya ya, tidak kaku gitu ya. Misalnya nih, Ibu tadi saya buat ada yang mandi bunga misalnya, mandi kembang, why not gitu ya. Mandi mandi kembang kenapa tidak gitu. Jadi boleh menggunakan bahasa asing ya di apa namanya di variasi dengan bahasa asing atau bahkan bahasa Indonesia semua, tetapi tidak bahasa Indonesia yang kaku. Boleh menggunakan tanda tanya, boleh menggunakan tanda seru. Yang penting bentukan dari artikel ilmiah populer Bapak Ibu itu faktual gitu. Artinya fakta, bukan yang terbaru ya, bukan yang update. Jadi kalau yang apa namanya opini seperti yang Bapak Ibu akan buat ini, kan ini nih sebenarnya udah lama, udah sering kayak bubur, kayak segala macam itu udah sering. Tapi bagaimana Bapak Ibu mengemasnya menjadi artikel ilmiah populer dengan bahasa Bapak Ibu sendiri, apa namanya penjelasannya, filosofinya segala macam sehingga itu terasa baru.
Akan berbeda dengan berita. Kalau berita, wah kayak tadi kata Pak Prihan, alhamdulillah menang jagoannya ya, walaupun penalti gitu ya. Nah itu udah besok udah nggak bisa lagi tayang tuh Pak, udah basi gitu. Tapi kalau artikel ilmiah populer ini enggak. Ya, jadi bisa bisa apa namanya bisa dikonsumsi oleh masyarakat itu kapan saja gitu. Tinggal lagi bagaimana kita memodifikasi bahasanya gitu. Jadi tidak ada abstrak, dia bentuknya sama seperti karangan yang Bapak Ibu bikin sebelumnya. Ada karangan apa argumentasi, ada deskripsi ya, seperti itu. Nah, tapi dia faktual. Nah, yang ini. Jadi ada apa ya? Informasi yang disampaikan di situ memang betul-betul real gitu. Ya, bukan hoax gitu. Intinya seperti itu, Ibu ya. Bu, tapi kalau misalkan nama penulis artikel populernya itu tersendiri ditulis atau bagaimana nama penulisnya? Ya, Bu. Ya, ditulis. Jadi misalnya judulnya di atas nih, nama penulisnya di bagian di bawah judulnya juga boleh. Jadi penulisnya siapa? Mana tahu nanti saya berkesempatan untuk mempublish. Kalau bagus nanti saya publish gitu, baik di media online ataupun apa namanya media cetak gitu ya. Kalau oke tulisannya gitu nanti saya coba publish gitu. Ya, terima kasih Ibu atas penjelasannya. Sama-sama Ibu Sri. Nah, gimana untuk Bapak Ibu yang lain? Karena ini gimetnya cuma 1 jam ya, Pak Prihandoko ya. Iya, betul Jatahnya Bu. cuma 1 Terbatas jam. waktunya. Batas waktunya. Gimana? Ada lagi yang mau di-sharingan atau udah jelas? Jadi Ibu, Bapak nggak usah mikirin karya ilmiahnya, nggak usah mikirin karya ilmiah semi formal, cukup yang saat ini fokus pada artikel ilmiah populernya. Salah satu jenis dari karya ilmiah gitu. Ya. Nanti yang formal dengan yang artikel ilmiah utuh dan artikel semi formal itu akan Bapak temukan di semester berapa ya? 7 mungkin ya ketika skripsi. Jadi ada skripsi nanti ada artikel. Jadi setelah membuat skripsi ratusan halaman nanti Bapak Ibu semua diminta untuk membuat artikel yang harus dipublish di jurnal terakreditasi, kan? Baru nanti dapat menyandang gelar sarjananya gitu. Kalau sekarang wajibnya seperti itu, jadi harus publikasi, mahasiswa harus publikasi. Nah, nanti di situ. Nanti kalau suatu saat saya butuh apa ya sharing boleh, walaupun sudah tidak apa namanya tidak mengajar Bapak Ibu di semester tersebut. Kalau memang nanti butuh, Ibu saya mau sharing nih soal artikel ilmiah, misalnya Bu saya mau sharing tentang karya ilmiah saya gitu boleh. Kalau ada waktu pasti saya bantu gitu ya. Tapi belum di mata kuliah karena waktunya nggak cukup. Ini aja udah double. Saya nggak tahu dosen lain sama nggak? Sama kayaknya. Iya. Mendobel pertemu juga ya, mendobel pertemuan dan mendobel materi juga. Karena waktunya itu mepet, tanggal 23 udah harus selesai semua, tanggal 23 itu sudah harus UAS. Betul. Ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang mau di-sharingkan? Monggo Ibu Siti Khairil Barijah sama Pak Mustain tuh kayaknya tadi angkat tangan. Monggo langsung Ya, aja. ya ini Bu, saya Sral Baria, saya mau nanyakan masalah yang di portal Ibu tugasnya gitu. Saya sudah mengangkat budaya tentang Betawi ya Bu, gitu. Ini secara bahasanya ini harus lugas atau bagaimana Ibu? Terima kasih. Disesuaikan dengan kebutuhan aja Bu, boleh. Kalau misalnya Ibu mau pakai bahasa Betawi gitu ya, ada masukin bahasa Betawi boleh. Ya kan karena istilah dalam budaya itu kan nggak bisa diganti. Kayak misalnya, iya nggak bisa diganti. Jadi menggunakan istilah dalam budaya tersebut. Cuma dibuat aja kata saya Termasuk apa namanya? bahasanya gitu ya Bu, termasuk bahasanya gitu. Ya, termasuk bahasanya. Asal diberi keterangan aja nanti. Oh iya. Kan nggak tahu gitu ya. Kayak misalnya apa? Misalnya keterangannya apa sih budaya yang Ibu angkat Bu Siti? Kalau boleh tahu? Budayanya kan bermacam-macam, misalnya dari ondel-ondel atau dari budayanya
makanannya itu yang saya angkat ini, misal kerak telur atau apapun yang berkaitan dengan budaya Betawi Bu, sama makanannya juga, terus seni budayanya yang saya maksudkan gitu loh Bu. Nah, disampaikannya bahasanya secara bahasa Betawi atau bahasa secara Oh, ilmiah? bahasa Indonesia, tapi nama Iya. budayanya tetap pakai bahasa aslinya, jangan diganti gitu. Oh, Dan satu lagi Bu ya, Bapak Ibu semuanya. Jadi upayakan nggak usah banyak-banyak Bu. Satu, misalnya gini, Ibu ngambil budaya tentang kulinernya. Kayak misalnya apa sih kuliner yang berkaitan dengan telur. Betawi itu kerak telur Ibu, yang Ya. Nah, Iya. misalnya Ibu ambil budaya kulinernya tentang kerak telur. Jadi filosofi dari kerak telur itu apa? Kenapa sih harus masaknya ditungkep ke bawah gitu? Kenapa harus serundeng gitu? Nggak bisa diganti kah atau nggak bisa dimodifikasi kah gitu? Kemudian juga kenapa masaknya harus apa itu? Apakah harus pakai tungku? Nggak boleh di kompor gitu ya? Nah, itu yang digali. Jadi kalau misalnya Ibu memberikan informasi kulinernya kerak telur, kemudian ada lagi budayanya ondel-ondel, satu lagi apalagi tadi misalnya ada banyak ya budaya di daerah Ibu. Itu boleh, tetapi itu harus Ibu detail satu-satu, Bu. Jadi ondel-ondel itu apa gunanya, untuk apa dilaksanakannya, pada saat kapan, terus baju ondel-ondel itu kan ada semua tuh yang ininya untuk apa, kenapa harus iya semuanya. Dan khawatirnya ya kalau banyak seperti itu lebih dari 10 halaman nanti Ibu sendiri yang kewalahan. Berarti cukup Jadi satu aja ya Bu? budayanya cukup satu aja tapi detail gitu. Semuanya gitu loh. Jadi kalau ondel itu anting-antingnya kenapa modelnya begitu, bajunya kenapa warna merah, warna hijau, kenapa harus norak gitu. Nah itu harus apa namanya digali, diinformasikan gitu ya Bu ya. Oh, banyak-banyak, satu aja. Siap Ibu, terima kasih. Nah, oke yang lain, mungkin Bapak Ibu yang lain silakan. Ayo yang lain sebelum nanti rame di grup loh, tanya gimana gitu, memusingkan yang lain. Iya, lanjut. Bu, mungkin kalau teman-teman belum ada pertanyaan, saya tanya Bu. Boleh Pak. Ya terkait tugas kita untuk artikel populer ilmiah atau artikel ilmiah populer, ini Ibu kan tadi di awal-awal penjelasan sudah menjelaskan kepada kami terkait dengan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatannya. Insya Allah sudah sedikit banyak kami pahami. Dan konsepnya juga yang diangkat adalah tentang budaya di daerah masing-masing, Bu. Yang ingin saya tanyakan, dari artikel ilmiah populer ini ada batasan-batasan tidak, Bu? Yang harus kita perhatikan untuk menyelesaikan tugas kita terkait dengan pengangkatan budaya di daerah kita masing-masing. Itu, Bu. Batasannya. Iya, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Jadi kalau untuk batasannya itu saya tidak ada batasannya. Jadi tapi apa namanya? Karena kan yang tahu budaya itu kan Bapak Ibu semua ya, sendiri ya, karena di daerah masing-masing. Saya mungkin ada tahu beberapa budayanya, tetapi kan tidak detail karena bukan budaya di daerah saya misalnya gitu. Tapi kalau di daerah saya paham gitu. Jadi kalau untuk batasannya makin banyak informasi yang Bapak berikan untuk misalnya untuk satu budaya, tapi komplit gitu, itu lebih baik Pak. Jadi kalau rasa Bapak harus dipelorotin, didetailin semua informasinya itu lebih baik ya. Karena kan saya minimalnya itu yang 1 halaman. Akan jarang terjadi membuat artikel ilmiah populer itu hanya 1 halaman. Tapi kalau memang terbatas informasinya, saya tuh Bu nggak bisa bercerita, saya tuh kurang pandai menulis. Oke lah, terserah ya. Yang penting kumpul tugasnya minimal 1 halaman. Tapi kalau misalnya ketika didetail, akhirnya nanti yang merasa dirinya tidak pandai menulis, oh ternyata bisa nih 2 halaman, 3 halaman gitu. Sampai selesai, sampai Bapak Ibu rasa bahwa informasi yang Bapak Ibu berikan itu sudah cukup. Nah, itu batasannya.
Asal jangan gantung aja. Nanti ada informasi tertentu yang Bapak Ibu belum sampaikan, akhirnya apa namanya artikel itu menggantung gitu. Itu saja batasannya. Jadi selesaikan. Cukup satu budaya tapi detail dan diselesaikan gitu. Baik Bu, Itu baik. ya. Terima kasih. Baik. Jadi untuk Bapak Ibu yang sudah mengunggah tugasnya, kalau rasa-rasa mau revisi silahkan, tidak apa-apa sampai tanggal 22 ya, Jumat tanggal 22. Jadi silakan di-delete lagi, nanti di-upload ulang. Saya belum buka portal lagi, saya belum nilai gitu ya. Jadi masih bisa direvisi. Itu saja mungkin Bapak Ibu, ada lagi? Mbak Elo. Sudah siap semua kayaknya. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Ini kan Belok. tema artikelnya tentang ini ya, Bu, kebudayaan gitu. Apakah boleh dalam artikel tersebut kita sertakan gambarnya gitu? Oke, kalau gambar boleh. Ya, jadi gambar itu boleh gambar asli ya, Bu Elo ya. Gambar asli boleh. Misalnya tadi ada budaya Bu Elo apa mau ngangkat tentang apa kira-kira? Tentang adat rumah di Panjalin, adat rumah Panjalin. Oke, jadi nanti fotonya tentang rumah itu ya. Iya. Nah, boleh. Atau misalnya mau cari di Google juga boleh, pakai foto yang ada di Google, tetapi tetap harus Ibu berikan keterangan bahwa gambar itu bukan gambar asli. Misalnya Ibu sumbernya dari HTTP, www apa gitu ya. Ibu berikan keterangan itu. Jadi jangan mengklaim bahwa foto yang Ibu gunakan itu adalah milik pribadi Ibu. Tapi kalau ternyata Ibu punya dokumentasi sendiri, nah itu lebih baik gitu. Dan untuk satu artikel itu cukup satu foto aja yang mewakili dari judulnya. Misalnya tadi cerita di balik rumah adat apa misalnya judul artikelnya ya. Boleh, cukup itu aja, satu foto aja. Itu ya, Bu Elo ya. Baik, Bu, terima kasih. Oke. Yang lain, Ibu yang lain? Monggo yang lain. Jangan lupa. Mumpung masih ada waktu ini. 7 menit. Iya. Oh, Pak Kiki mau tanya nih. Ya, silakan Pak Kiki. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Mohon maaf sebelumnya Bu, saya off kamera soalnya sambil jaga anak ujian. Oh iya nggak apa-apa. Jadi gini Bu, yang ingin saya tanyakan, apakah setiap artikel populer itu memang harus ada gambarnya Bu, gitu ya Bu? Harus ada ilustrasinya gitu ya? Oh iya Bu. Sebetulnya tidak ada gambar juga tidak apa-apa Pak. Ilustrasi itu untuk mendukung supaya pembacanya itu tertarik untuk membaca artikel kita. Jadi ketika lihat judulnya dan lihat gambarnya itu pembaca biasanya lebih wah ini kayaknya cerita bagus ini gitu, artikel bagus nih gitu. Jadi gambarnya itu untuk menarik pembaca aja sebetulnya. Pun nggak pakai gambar juga boleh. Seperti itu. Ya. Tapi kalau saya sarannya pakai gambar aja. Kecuali kalau memang kita orang yang terbiasa menulis di media online atau di media cetak sehingga nama kita itu bukan nama asing lagi. Ketika kita membuat tulisan banyak orang yang membaca, banyak orang yang nge-like, misalnya kalau di media sosial atau di itu ya, media online intinya gitu. Oke, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kayak kita baru masih amatiran, kan kita mau cari viewersnya, ibaratnya gitu, mau cari likersnya. Jadi supaya mereka tertarik ya kasihlah visual yang bisa membuat mereka yang tadinya nggak mau lihat jadi mau baca, bukan cuma mau lihat gitu. Kan fotonya juga boleh dokumentasi sendiri, boleh dari Google. Kalau dari Google wajib dikasih tahu itu dari mana sumbernya gambarnya itu. Misalnya Bapak Ibu buat di bawah gambarnya tuh ada keterangan
foto dari website apa, misalnya seperti itu. Jadi memang budayakan jujur, apa ya, jujur dalam membuat karya ilmiah itu ya salah satunya seperti itu. Kita tidak mengklaim karya orang lain di karya kita gitu. Tapi justru kita kayak menggandeng gitu. Kayak saya misalnya nih punya Pak Kikim, nanti karyanya mau saya terbitkan misalnya gitu. Ada nama Pak Kikim di situ tetap ya. Kemudian saya berikan juga ada nama saya di situ. Karena memang mungkin beberapa bahasanya mungkin saya edit gitu ya, atau saya tambahkan keterangan tertentu, akhirnya lebih baik lagi, lebih bagus lagi, dan lebih layak untuk cetak misalnya. Cetak misalnya di media cetak. Kita kirim di media online atau di media cetak gitu ya. Boleh. Tadinya padahal punya Pak Kikim tuh. Terus kok tiba-tiba ada nama saya di situ. Karena sudah saya edit, karena sudah saya tambah. Akhirnya saya masukkan nama saya di situ. Ya, saya tidak mengklaim bahwa itu tulisan saya. Saya tetap menggunakan nama Bapak. Ada nama Pak Kikimnya di situ. Ya, karena kalau saya menghapus nama Bapak di sana, itu justru mengawali ketidakjujuran. Karya ilmiah yang mengawali dengan ketidakjujuran itu nggak boleh. Gitu. Jadi nanti akan ada yang saya publish. Jadi saya gandeng ada beberapa orang misalnya ya, atau mungkin punya Mbak Elo, punyanya tadi Pak Ibu Sri, punya siapalah pokoknya yang nanti saya cek, saya lihat kalau memang bisa kita publish gitu. Baik, demikian paham ya Pak Kikim ya. Ibu, ini mohon izin ini karena waktunya kan tinggal 3 menit nih. Kira-kira Bapak Ibu sudah paham semua atau menghendaki untuk menyambung di sesi meet yang kedua? Oke, gimana nih Bapak Ibu? Oh, saya rasa kayaknya udah oke nih Pak Brihan. Baik, kalau udah cukup siap sih Bu. Ya, jadi selama belajar, mudah-mudahan nanti UASnya hari Sabtu bisa dilaksanakan lancar gitu ya. Dan saya upayakan nanti saya diskusi dulu sama tim ya Bapak Ibu ya, apakah nanti UASnya itu akan dalam 1 hari itu atau nanti ada tenggatnya 1 atau 2 hari seperti itu ya, nanti disepakati dengan timnya. Gitu. Baik. Karena nanti takutnya banyak yang lain-lain akhirnya terbengkalai gitu. Jadi lebih baik mungkin tenggatnya akan saya perpanjang walaupun yang panjang amat. Kalau tugas kan 1 minggu, kalau ujian paling 1 hari lah Pak. Ya 1 hari atau maksimal 2 hari lah gitu. Tapi saya diskusi dulu sama tim ya. Baik Bu. Baik, siap Ibu. Mungkin sampai saat ini cukup ya. Nanti kalau ada pertanyaan kita brondong aja di grup kelas gitu. Betul. Ya, masih banyak yang lain juga nih, kayaknya masih banyak agenda lain Bapak Ibu semuanya. Saya ngambil waktunya di sela-sela gitu ya. Siap Ibu, siap. Untuk pertemuan hari ini apa ada absen Bu untuk pertemuan hari ini? Absennya masuk semua gitu Ini aja. saya kan sudah di hari kemarin, hari Sabtu diskusi itu semua sudah saya absen. Ini untuk penegasan masalah tugas yang terakhir sama UAS gitu. Siap, itu aja Ibu. Pak. Siap. Oke. Ya, jadi saya mohon maaf kepada Bapak Ibu semua apabila dalam pelaksanaan tutorial online kita selama 14 kali pertemuan ini ada yang salah, baik hilaf yang saya sengaja ataupun yang tidak saya sengaja. Mudah-mudahan apa yang saya berikan, apa yang saya sampaikan itu bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Amin. Amin. Jazakillah khair untuk